Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah sekarang sampai ayat yang ke-30. Mari kita baca ayat yang ke-30. Sudah semua belum? Belum. Udah. Ya, ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa yasfiku bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkalam kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia Allah berkalam, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lafziyahnya, Wa'id, dan ketika qala berkalam Rabbuka, Rabb kamu, lil malaikati, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun, pencipta, akan menciptakan fil, di dalam al-ardi bumi, khalifah, seorang khalifah atau wakil. Qalu, mereka para malaikat itu berkata, Ataj'alu, apakah engkau jadikan fiha, di dalamnya, man, orang yang yufsidu, orang yang membuat kerusakan, fiha, di dalamnya, wa yasfiku, dan menumpahkan adima, darah, wa nahnu, dan kami, nusabbihu, kami itu bertasbih, bihamdika, dan memujimu, wa nuqaddisu, dan kami mensucikan laka, kepadamu. Qala, dia Allah berkalam, ini sesungguhnya aku a'lamu, aku lebih mengetahui, ma, apa-apa, la ta'lamun, tidaklah kalian mengetahui. Sekarang mari kita lihat kandungan ayatnya atau maksud ayat dari surat Al-Baqarah ayat 30. 30. 1a, maksud ayat atau kandungan ayat. 1. Allah mengingatkan manusia pada peristiwa terjadi
di sekitar penciptaan Adam alaihi salam. Ya, jadi ini Allah mengingatkan kepada manusia ya tentang peristiwa yang terjadi di sekitar penciptaan Adam alaihi salam. Ya. Ini sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ya ini ada beberapa kejadian. Ya, di antaranya sebagai berikut. Yang nomor 2 yaitu apa? Allah berkalam kepada para malaikat bahwa dia akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Ya, jadi Allah berkalam, berbicara kepada para malaikat. Ya. Hei malaikat, gimana? Saya akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Jadi Nabi Adam sebelum diciptakan oleh Allah, ya Allah itu berbicara kepada para malaikat, ya menanyakan kepada para malaikat, hei malaikat, saya akan aku yaitu Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Maka yang ketiga, kandungan yang ketiga, para malaikat berdatang. Para malaikat berdatang menyembah. Para malaikat berdatang menanyakan apakah Allah akan menciptakan makhluk di muka bumi yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Jadi ini para malaikat itu apa? Berdatang ya menanyakan kepada Allah ya apakah Allah akan menciptakan makhluk di muka bumi yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Jadi ini apa? Para malaikat itu menanyakan kepada Allah, ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi ini yang nanti mereka itu akan membuat kerusakan di bumi dan akan menumpahkan darah yaitu di bumi. Sedang para malaikat senantiasa bertasbih dan memuji dan memahasucikan Allah. Ya. Jadi nyapa dadake menciptakan makhluk lagi gitu. Wong kami para malaikat itu senantiasa bertasbih kepadamu, ya senantiasa memujimu, senantiasa memahasucikan Engkau ya Allah. Ya. Jadi ini pertanyaan siapa? Malaikat kepada Allah. Kenapa kok akan menciptakan makhluk? Bahwasanya makhluk nanti di muka bumi itu apa? Membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami para malaikat itu sudah bertasbih kepada Engkau, memuji kepada Engkau, memahasucikan Engkau. Ya, itu pertanyaannya para malaikat. Dan yang keempat, Allah berkalam bahwa Dia mengetahui perkara-perkara yang para malaikat itu tidak mengetahui. Ya. Jadi pada kalimat inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah berkalam, sesungguhnya aku itu a'lamu, aku lebih mengetahui ma la ta'lamun, apa-apa yang tidaklah kalian ketahui. Jadi Allah menciptakan itu Allah tahu nanti kejadian apa yang ada di bumi ya. Itu semuanya yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini peristiwa kejadian sebelum Nabi Adam alaihi salam itu diciptakan di muka bumi. Ya, ini ada dialog Allah dengan para malaikat. Ya, sekarang mari kita lihat B, pengertian yang dapat diambil darinya.
atau pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-Baqarah ayat 30 tadi. 1. Allah boleh saja memberitahukan kepada hambanya apa yang dia akan perbuat. Ya. Jadi Allah boleh saja memberitahukan kepada hambanya apa yang dia akan perbuat. Contohnya ini, jadi Allah akan menciptakan suatu makhluk, itu Allah berbicara dulu kepada para malaikat. Itu haknya Allah dan Allah bisa, ya, mudah bagi Allah, ya, untuk bertanya kepada makhluknya. Ya, setelah itu kejadian yang tadi dalam ayat tadi, dialog Allah dengan para malaikat, ya. Terus yang kedua, pertanyaan para malaikat yang tersebut di dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa sebelum Adam diciptakan sudah ada makhluk lain yang diciptakan dan penghuni bumi ini, sedang makhluk itu berbuat rusak dan saling menumpahkan darah. Ya, jadi pertanyaan para malaikat yang tersebut di dalam ayat ini ada isyarat bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan itu sudah ada makhluk yang lainnya. Tapi di sini nggak ada penjelasan makhluk seperti apa, ya. Yang jelas ada sebelum Nabi Adam diciptakan itu sudah ada makhluk lain yang diciptakan dan menghuni bumi ini, sedang makhluk itu berbuat rusak dan saling menumpahkan darah. Ya, ini nggak dijelaskan makhluk apa. Yang jelas Allah sudah menciptakan malaikat sama iblis, ya. Berarti cerita tentang Nabi Adam turun pertama kali di bumi itu Tidak. salah, ada sebelumnya Nabi Adam, bukan orang pertama kali. Makhluk, ya. Kalau manusia, ya manusia yang pertama kali siapa? Nabi Adam alaihi salam. Jadi di sini kan Allah sebelum Nabi Adam diciptakan itu sudah ada makhluk lain. Entah makhluk seperti apa, ini di ayat ini enggak dijelaskan. Ya mungkin nanti di tafsirnya. Yang jelas bumi ini sudah ada penghuninya sebelum Nabi Adam alaihi salam. Makhluk apa? Yaitu perlu nanti ada keterangan yang lainnya. Ya mudah-mudahan nanti zaman bisa baca di hadisnya, ya, atau di tafsirnya, ya mungkin ada penjelasan tentang makhluk sebelum Nabi Adam alaihi salam. Dan yang ketiga, diciptakannya Adam oleh Allah itu dengan tujuan tertentu yang pada waktu itu belum diketahui oleh para malaikat. Ya, jadi Nabi Adam diciptakan oleh Allah di muka bumi ini ada tujuan tertentu, ya, yang pada waktu itu para malaikat itu belum mengetahui tentang nanti diciptakan manusia itu seperti apa, terus nanti di muka bumi itu kejadiannya seperti apa, terus nanti dia disediakan neraka atau jannah, itu para malaikat belum mengetahui, ya. Yang mengetahui siapa? Allah, ya, pada ayat tadi, ya. Allah mengatakan in qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, Allah berkalam, sesungguhnya aku itu lebih mengetahui ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Jadi para malaikat pun tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Dan semuanya itu yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu pelajaran yang dapat diambil dari
ayat tersebut. Sekarang yang C. Adres C. Ayat dan riwayat yang berkaitan. Siap golek Al-Quran. Saya buka Al-Quran. Ayat-ayat tentang penciptaan Adam atau manusia pertama dan keturunannya. Lihat Quran surat Al-A'raf. Ayo sekarang kita baca ya. Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 189 sampai 190. Dan kita lihat surat Al-A'raf. Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 189. Surat Al-A'raf. Baca artinya. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan darinya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, yaitu istrinya, mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya yaitu suami istri bermohon kepada Allah Rabb mereka seraya berkata, Jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Terus ayat 190. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Allahu rabbahuma la in atayna. Ayat 90. Falamma toh. Falamma atai. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Jadi ini yang berhubungan dengan ayat ini apa? Tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Pada ayat yang ke-189. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Ya. Dan darinya dia menciptakan pasangannya. Dari pasangannya itu diambil dari Adam alaihi salam. Nanti diterangkan pada ayat yang lainnya, istrinya itu dari tulang rusuk Nabi
Adam yang paling bengkok. Ya. Itu. Terus kita lihat ayat lainnya, yaitu surat As-Sajdah, surat yang ke-32. Ayat semak ngono. Ayat surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ayat yang ke-7 dan 9. Dan apa sampai? Sampai surat As-Sajdah. Sampai baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحسن الكل Ahsana kulla. الذي أحسن كل شيء Baca sing kenalan to ya. Alladzi ahsana kulla syai'in syai'in jelas. syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Artinya yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. terus ayat yang ke-8. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Terus yang ke-9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya, jadi ini tentang penciptaan Nabi Adam pada ayat yang ke-7 tadi. Ya, jadi yang 7 ya tadi, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah dari mintin, dari tanah. Ya. Setelah itu pada ayat yang ke-8-nya, kemudian Dia, yaitu Allah, menjadikan keturunannya Nabi Adam itu dari saripati air yang hina, atau di sini ma'im mahin, air mani. Ya. Jadi manusia setelah Nabi Adam itu bukan dari tanah lagi. Ya, dari percampuran antara Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Terus ayat yang ke-9 Allah menerangkan lagi, kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan yang ada di dalam rahimnya seorang ibu tadi pendengaran, penglihatan, dan hati, ya.
dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya, jadi ini tentang apa, penciptaan pertama kali yaitu Nabi Adam alaihi salam, yaitu diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya. Sekarang kita lanjutkan surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat 23. Surat 67 ayat berapa tadi? Ayat 23. Qul huwa Jah, namo dan baca. Qul huwallazi ahsana ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Artinya, enggak. Katakanlah, Saya 23 ya. Langsung ayo ke. katakanlah Dialah. Ulang sing apik to. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya, jadi ini tentang penciptaan manusia. Ya. Jadi Allah berkalam, dialah yang menciptakan kamu. Ya, Allah yang menciptakan manusia oleh Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang. Ya. Jadi dialah, Allah lah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu itu apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Ya, jadi yang memberikan apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu apa? Allah yang menciptakan. Tetapi manusia itu sedikit sekali manusia itu bersyukur. Ya, ini tentang penciptaan manusia. Ya, ayat yang lainnya bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhana suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu surat An-Nisa ayat 1. Terus juga surat An-Nahl surat 16 ayat 72. Yang lainnya nanti sampai baca sendiri. Terus yang selanjutnya surat Az-Zumar surat yang ke-9 ayat yang ke-6 39. Az-Zumar surat 39 ayat 6. Ya. Khalaqakum min nafsin wahidah tsumma ja'ala minha zaujaha wa anzala lakum minal an'ami samaniyatan aswajin yahlukukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin
fi dzulumati salasin dzalikumullah rabbukum lahul mulku la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Ya. Tuh. Sekarang yang kedua, tentang khalifah di muka bumi. Ya, tentang khalifah di muka bumi. Lihat surat Al-A'raf ayat 74. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu di tempat yang datar kamu didirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat. Di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah yang janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Ya, jadi ini tentang khalifah, ya. Jadi Allah menerangkan pada ayat ini, dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah setelah kaum Ad, ya, dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat itu ditatahi. Jadi gunung-gunung itu dipahati menjadi rumah-rumah, ya. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Ya, ini tentang khalifah. Ya, surat Al-A'raf ayat 74. Bisa dilihat dalam surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 165. Ya, di situ Allah mengatakan wa huwallazi ja'alakum khalaifal al-ardi khalaifal ardi, ya. Itu yang berkaitan dengan khalifah di muka bumi. Terus surat Al-A'raf juga ayat yang ke-69. Itu nanti pada kalimat khulafa'a mim ba'di qaumin Nuh. Ya, jadi Allah menjadikan kepada kalian itu seorang khalifah dari sesudah kaumnya Nabi Nuh. Juga surat Yunus surat yang ke-10 ayat 73. Ya, Allah berkalam wa ja'alnahum khalaifa wa aqraqnal ladzina kadzdzabu bi ayatina fangdur kaifa kana akibatul mungdarin. Ya, jadi itu tentang khalifah. Juga yang terakhir yang C ini yaitu surat Fatir surat yang ke-35 ayat 39. Juga di situ Allah berkalam huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Ya. Dan dialah Allah menjadikan kepada kalian itu khalifah fil ardi di muka bumi, ya. Sekarang yang terakhir yang D, peringatan praktis kaitan dengan ayat. Jadi yang D, peringatan praktis kaitan dengan ayat. Jadi ini ada peringatan kepada kita, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 30.
yaitu ini hanya satu peringatannya. Satu, yaitu sebagai pembenaran terhadap kehendak Allah. Sebagai pembenaran terhadap kehendak Allah menciptakan manusia di muka bumi. Maka manusia harus menghindarkan diri dari perbuatan membikin kerusakan dan menumpahkan darah tanpa hak di muka bumi. Ya, jadi ini peringatan bagi kita, ya, bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan manusia mulai Nabi Adam alaihi salam sampai nanti manusia yang terakhir. Itu apa? Yang menciptakan kita semua itu adalah Allah. Ya. Allah lah yang menciptakan manusia di muka bumi. Ya, maka perintahnya Allah manusia itu untuk menghindarkan diri dari perbuatan apa? Membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah tanpa hak di muka bumi. Nah, ini peringatan kepada manusia. Oleh karena itu kita jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan sampai kita menumpahkan darah, ya, tanpa hak di muka bumi. Nggak boleh kita itu menumpahkan darah sakarepe dhewe. Ya, nanti menumpahkan darah itu bolehnya di saat perang antara orang kafir dengan orang muslim. Terus hukum-hukum had, ya, orang yang mencuri yang memenuhi nisab dipotong tangannya, atau seorang laki-laki atau perempuan yang zina yang sudah menikah maka dirajam. Nah, itu menumpahkan darah yang sesuai dengan syariatnya Allah. Tetapi kalau kita itu ada seperti sekarang, ya, tidak ada masalah bunuh-membunuh, ya, itu berarti apa? Menumpahkan darah yang tanpa hak, ya. Jadi ini peringatan Allah kepada manusia dua pada ayat ini. Jangan membuat kerusakan di muka bumi dan jangan menumpahkan darah, ya. Kiranya ini aja yang kita bacakan pada pagi hari ini dari satu ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, kita memohon kepada Allah agar kita di muka bumi ini menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan kita jauhi dari membuat kerusakan di muka bumi ini, dan jangan sampai kita menumpahkan darah tanpa hak di muka bumi ini. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhol.